wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ika Fatmawati, guru Project IPAS SMK Negeri 2 Purbalingga. Pada kesempatan ini, saya akan menyebarkan pemahaman terkait PMM topik Merdeka Belajar. Ada 5 modul dalam topik Merdeka Belajar. Modul pertama berisi materi mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik adalah agen perubahan. Pendidik juga sebagai pemimpin pembelajaran. Guru perlu belajar agar dapat menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri yang kita punya untuk dapat mengelola apa yang kita miliki untuk berperan mendidik murid kita. Semua yang kita rancang mesti bertujuan. Sudahkah kita menjadi sosok guru yang dikagumi dan diidolakan? Sudahkah kita berupaya menjadi guru yang menyenangkan? Sudahkah kita melakukan perubahan zaman? Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Ciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid. Modul kedua berisi materi mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran bagian dari pendidikan. Mengajar salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Mendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid. Pendidikan harus mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Pendidikan menuntun potensi murid bertujuan agar ia semakin baik adabnya. Modul ketiga berisi materi mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidik hanya menuntun agar murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Guru harus memberikan pembelajaran kontekstual. Guru menghubungkan murid dengan sumber belajar yang ada di sekitar murid atau sekolah maupun sumber belajar digital yang mengaitkan materi dengan konteks di mana murid hidup. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Pendidikan zaman dulu berbeda dengan abad 21, maka guru harus beradaptasi dengan kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan interaksi murid juga berubah. Kita tidak dapat menyaring informasi dari luar. Yang dapat dilakukan pendidik adalah membantu anak untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Modul 4 berisi materi mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan cipta dan rasa sehingga menimbulkan karya. Keluarga adalah tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Budi pekerti terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian biologis atau tidak dapat dirubah dan bagian intelligible atau dapat berubah. Pendidik dapat mengendalikan tabiat asli dan watak biologis, sehingga akan semakin tersamar dan menebalkan
watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan budi pekerti baik. Modul kelima berisi materi pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus berpihak pada murid, dan tujuan akhir pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Demikian materi Merdeka Mengajar yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi manfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.